kabarnya nih? Luar biasa baik, Lasa. Lasa bagaimana kabarnya? Wah, kalau Lose luar biasa baik juga dong. Oh, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah pasti juga baik-baik semua ya, sehat-sehat semuanya. Dan saat ini adik-adik pasti ingin bersama-sama bersekolah minggu. Namun sebelum kita melanjutkan, kita mau mengambil waktu teduh sebentar ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau ibadah. berkat Tuhan berkati dan beri beri kesehatan untuk teman-teman dan usul dan mimis. Nah, Yesus dan di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat yang kedua. Adik-adik, yuk kita baca bersama-sama ya. Ya Lause Novia, kita baca bersama-sama dari alamatnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari
Adik-adik, Lause mau ngasih tahu nih. Biarpun gunung-gunung beranjak, namun satu hal yang perlu kita percaya. Apa Lause? Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Oh gitu ya Lause. Nah, kita nyanyikan lagu ini, biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik berdiri ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, Allah mengasihi kita karena kita adalah anak-anak Sang Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita bersyukur karena kita telah dijadikan anak-anaknya, anak-anak Sang Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahannya kita memberikan dengan dua cara. Masih ingat nggak? Wah, ada yang mungkin sudah lupa ya. Lause ingatkan lagi ya. Adik-adik, yang pertama bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop.
Kemudian memberikannya kepada papa atau mama atau popo atau kungkung. Kemudian minta tolong untuk dibawa ke gereja. Dan cara yang kedua, gimana loh Novi? Cara yang kedua, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah layar. Kita memberikan persembahan dan kita mau menyanyikan Kasihnya Seperti Sungai. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyebutkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik boleh silakan bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga kita menyebutkannya ya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mati, bangkit, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hidup. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan juga Alive, Alive, Alive Forevermore. Forevermore, my Jesus is alive. Sing hallelujah.
Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Halo adik-adik, papi mami, oma opa, semua yang ada di rumah. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Lose Riki. Hari ini kita mau kembali dengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ikutin Lose dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan masih menjaga kami, memelihara kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami hingga kami besar nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, Lose mau kasih kita sebuah video yang singkat ya. Adik-adik nanti lihat video apakah itu, dan nanti Lose ingin bertanya sama adik-adik apa yang adik-adik lihat dari video itu. Ya, yuk kita lihat sama-sama. Sekarang Lose mau tanya, tadi adik-adik lihat apa sih dari video tersebut? Ya, tadi adik-adik melihat pohon-pohon yang daun-daunnya bergerak-gerak. Kenapa adik-adik daun pohon tersebut bisa bergerak-gerak ya? Ya, betul, karena ditiup oleh angin. Adik-adik bisa gak melihat angin? Ya, kita tidak bisa melihat angin. Sekarang adik-adik coba kita tarik nafas kita perlahan-lahan. Lalu kita keluarkan adik-adik. Ketika kita tadi bernafas adik-adik, apa yang kita hirup? Ya, kita menghirup udara. Kita bisa gak lihat udara adik-adik? Enggak, tidak. Kita tidak bisa melihat udara. Tapi udara ada di sekitar kita. Kemanapun kita pergi, udara berada di sekitar kita di segala waktu. Ya, kita memerlukan udara untuk kita bisa bernafas. Meskipun kita tidak dapat melihat udara adik-adik, apakah kalian percaya udara ada di sekitar kita, udara ada di ruangan ini? Ya, percaya adik-adik. Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa bernafas adik-adik. Kita memerlukan udara. Kita tidak bisa melihat udara, tapi kita memerlukan udara. Dan juga kita bisa merasakan adik-adik adanya angin di sekitar kita. Ya, apalagi kalau angin itu bertiup kencang adik-adik, apalagi di saat-saat hawa begitu panas, ada angin, kita bisa merasakan ada angin, meskipun tidak bisa melihat angin tersebut. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membahas mengenai mempercayai hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Hari ini kita akan menemukan dari firman Tuhan mengenai hal mempercayai seseorang yang tidak dapat kita lihat. Ya, sekarang yuk kita mau siapkan hati kita mau ambil Alkitab kita mau lihat dan kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk kita lihat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Apa sih Paskah itu? Paskah adalah kebangkitan Yesus. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut?
Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah minggu kedua setelah hari Paskah. Paskah itu adalah di mana hari Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia hidup. Dan hari ini firman Tuhan menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia sudah hidup. Ada satu orang murid yang pada saat itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, kalau dia belum melihat secara langsung. Ya betul, nama murid itu adalah Thomas. Adik-adik, hari ini mungkin kita tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya, kita beriman bahwa dia adalah juru selamat kita. Kita juga tidak melihat Tuhan Yesus pada saat ini, tetapi kita percaya bahwa dia senantiasa bersama-sama dengan kita, anak-anaknya. Firman Tuhan pada saat itu berkata bahwa orang yang percaya tanpa melihat dia adalah orang yang sungguh berbahagia. Ya, kita berbahagia ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengampuni kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik, hal yang sangat baik buat kita semua anak-anaknya. Nah, kita mengetahui adik-adik saat ini melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Kita mengetahui dari firman Tuhan, dari Alkitab ini, bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mengetahui dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan bahwa banyak orang yang sudah membuktikan, yang sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit.
Allah telah memberikan kita firman-Nya, dan Dia memberi kita iman untuk kita percaya bahwa apa yang Dia katakan itu adalah benar. Ayat hafalat kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 31a. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Untuk kelas kecil bisa mengambil bagian belakang saja, Yesuslah Mesias, Anak Allah. Nanti dikumpul ke lause-lause masing-masing ya. Nah, sekarang lause mau kasih pertanyaan, mau kasih kuis adik-adik. Nanti adik-adik kumpulkan ya ke lause masing-masing. Pertanyaan kedua, apa yang Yesus makan ketika berada di tempat itu? Pertanyaan pertama, di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Pertanyaan ketiga yang terakhir, siapa nama murid yang pada mulanya tidak percaya akan kebangkitan Yesus sebelum melihatnya? Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa ya adik-adik untuk ayat hafalan dan kuisnya nanti dikumpulkan kepada lause komsel masing-masing. Yuk kita akan masuk ke dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau boleh memberikan firman Tuhan, Alkitab, untuk kami boleh percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami, bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap iman percaya kami kepada Tuhan, meskipun kami tidak melihat, tapi firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati setiap kami yang boleh percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Yesus membuktikan bahwa Ia benar-benar hidup. Adik-adik, Lause Putra mengingatkan untuk adik-adik tetap setia beribadah kepada Tuhan, sekalipun ibadah kita masih dilangsungkan secara online. Tetap setia mengerjakan aktivitas, juga ayat hafalannya. Papa Mama boleh membantu anak-anak untuk menghafal ayat hafalannya. Dan segera kirimkan ke Lause Komsel. Yuk kita mengucapkan terima kasih untuk semua lause dan juga teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih lause. Terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Adik-adik dan seluruh orang tua bersama dengan lause-lause pagi hari ini. Harapan kita bersama, kita semua melalui wadah sekolah minggu boleh bertumbuh dalam sukacita dan kesetiaan kepada Tuhan. Juga semangat untuk belajar, semangat untuk taat kepada orang tua, dan orang tua semangat untuk bekerja. Lause-lause juga semangat melayani dan semangat untuk bekerja. Adik-adik, kiranya kita semua bersukacita untuk menikmati penyertaan Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pagi ini, Lause Putra akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini sebagai keluarga sekolah minggu, kami kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersukacita boleh bernyanyi untuk Tuhan, boleh bergerak untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semua yang kami lakukan adalah untuk Tuhan. Bahkan setiap minggunya ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan dan mengajari kami. Berkati kami semua ya Tuhan, lause-lause, adik-adik dan juga orang tua. Biarlah kami menjadi anak-anak
yang sungguh-sungguh setia hanya kepada Tuhan. Jika ada di antara adik-adik yang saat ini sedang sakit, juga jika mungkin ada orang tua yang sakit, Tuhan berikan kekuatan, berikan pemulihan, Tuhan berikan kesehatan. Berdoa untuk orang tua yang setiap hari bekerja, Tuhan juga pelihara dengan segala berkat yang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dan pimpinan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.